ketergantungan yang nyata antara jiwa yang evolusi kesadarannya tinggi dan rendah. Nah ini kan, jadi kalau di sekitar kita ini ada orang-orang yang seru, lucu gitu ya, melakukan hal-hal yang seru gitu kita lihat ya, yang seperti bilang ditulis itu tadi ya. Saya nggak mau bilang seperti kata-kata tulisan itu karena saya lebih memilih yang seru dan lucu begitu ya. Sebetulnya di mana-mana level energi ini selalu sama. Jadi di antara frekuensinya rendah, ada yang frekuensinya tinggi. Dan ingat-ingat, frekuensi tinggi ini cukup sedikit saja jumlahnya dibandingkan frekuensi yang rendah. Itu sudah bisa mengupgrade frekuensinya rendah sehingga frekuensi di mana-mana ini jadi stabil, jadi benar baik begitu. Dan jumlah yang awaken people, awaken soul di dunia ini nggak lebih dari 5% loh. 98% kalau mau betul-betul ditulis. Dan di antara 2% yang awaken atau yang terbangun spiritualnya, ini klasifikasinya ada seperti tadi. Wait. Ada normal, ini 98, ada awaken 2%, dan di antara 2% itu, yang awaken dan on duty, yang bekerja, itu nggak lebih dari 0,1% loh. Sisanya itu hanya awaken saja, tapi tidak on duty. Tidak bertugas dia, hanya diem aja. Mungkin karena sedang sibuk mengalami dirinya sendiri yang begitu luar biasa. Dan ini sebetulnya adalah sebuah ketergantungan yang nyata antara jiwa yang evolusi kesadarannya tinggi dan rendah. Jadi kalau ada yang tanya seperti Mas Darwin tanya, jadi aku sebenarnya siapa? Sebetulnya ketika kita ketemu, itu sudah aku jawab tuh. Jiwa yang evolusi kesadarannya tinggi datang ke sini itu untuk menyeimbangkan frekuensi di tempat-tempat memang yang seperti ini gitu. Tapi karena memang tidak terdidik secara baik dan benar dari kecil, akhirnya tugasnya untuk menyamakan frekuensi ini jadi terhambat. Jadi harusnya itu bisa dimulai di umur 10, mungkin akhirnya dimulai di umur 22 gitu. Seandainya saja ada Starseed Akademinya ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Yang dibahas di situ itu bukan kesaktian para Starseed, tapi bagaimana membuat Starseed ini menjadi biasa seperti makhluk yang lainnya. Akhirnya bisa digapai dengan mudah. Jadi sekitarnya itu mau berteman dengan si Starseed dan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau yang sekarang yang dibahas di Starseed Community, sorry to say, ini lebih banyak malah ke hal-hal yang berbau supranatural atau supernatural. Bisa terhubung dengan ini itu, bisa mengobati, kemudian bisa jalan-jalan ke planet sana sini. Itu yang dibahas. Boleh, itu sebagai gateway-nya boleh, tapi jangan hanya di situ, tapi masuk ke dalam dan kembalikan ini ke akarnya lagi, yaitu seperti apa yang dibilang Master Muhammad, yaitu awal mulanya dari kehidupan adalah kenal Tuhan. Awal mula dari kehidupan adalah kenal Tuhan. Jadi Starseed pun harus mengalami itu. Bukan hanya Starseed, Lightseed. Kalau Starseed ini hanya benih bintang. Tapi kalau Lightseed ini langsung benih cahaya. Ada kualitasnya. Salah satu ada banyak kualitas Lightseed yang ada di sekitar kita. Ada banyak. Ada banyak yang tidak terbangkitkan secara baik dan benar. Gitu, yang ada di sekitar kita. Nah, buat sobat yang baru bergabung supaya bisa sinkron, nanti bisa sinkron dengan lebih cepat dari sekarang ketika sesi anggaplah sesi relaksasi energi sambil kita merasakan pengalaman berhubungan dengan PCT yang ada di dalam diri kita, bisa dituliskan di dalam kolom komentar, relax, tenang, damai, hashtag PCT on, supaya saya bisa kondisikan energinya, jadi nanti ini tugasnya jadi lebih mudah gitu ketika sesi itu tadi. Jadi nanti itu jadi lebih mudah ketika sesi mendapatkan pengalaman terhubung dengan PCT-nya sendiri. Ternyata lebih enak tidak pakai kacamata. Kalau pakai kacamata itu tulisan kelihatan.
Tapi kalau tidak pakai kacamata, itu energi yang kelihatan. Saya lebih memilih. Tapi kalau nyetir, apalagi kalau nyetir naik motor atau naik mobil, bawa istri saya, kalau saya nggak pakai kacamata bisa kena keplak. Karena saya nggak bisa lihat depan, kata dia kan. Saya lebih setuju tidak kena keplak daripada bisa melihat energi. Tapi kalau sendirian, saya lebih milih untuk tidak pakai kacamata. Bercanda-bercanda, intermezzo. Nah, kalau kita bisa sadar, dengan kualitas diri kita, ketika kita terhubung dengan PCT yang ada dalam diri, akhirnya kita mempunyai yang namanya moralitas kosmik. Moralitas kosmik, di mana kita sadar bahwa kita adalah warga negara alam semesta yang sedang hidup di bumi dan memiliki kendaraan yang namanya tubuh fisik ini. Di dalam tubuh fisik ini ada pikiran, ada perasaan, tapi kita jiwa. Perasaan itu adalah ekspresi dari kitanya sendiri yang namanya perasaan. Dan yang membuat kita hidup saat ini adalah PCT yang terhubung secara langsung dan melekat erat dengan kita, yaitu PCT tadi. Dia yang menghidupi kita, menjadi baterai kita. Kalau kita sadar akan hal ini, kita sadar bahwa kita hadir di sini ini dengan tugas yang progresif, dengan kewajiban yang progresif, kewajiban jiwa yang progresif, selalu update dari saat ke saat. Ada yang bilang kalau dalam kacamata agama, dari sudut pandang agama, dibilang tugas kita hadir di bumi ini adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Ya betul. Nah, ibadah itu adalah, semua aktivitas adalah ibadah. Dan saya setuju sekali, itu adalah judul sebuah buku. Tapi dalamnya apa buku itu? Ada detail-detailnya lagi kan? Nah, detail-detailnya ini yang perlu kita bahas. Dan menurut salah seorang idola saya, dia bilang, ada banyak rahasia di alam semesta. Tapi kenal diri kita dan pencipta kita bukanlah termasuk dari hal-hal yang rahasia tadi. Misi hidup kita akan terjawab bila kita kenal dengan pencipta kita. Dan itu bisa terjadi melalui PCT yang ada dalam diri kita. Tahu nggak idola saya siapa tadi yang bilang begitu? Optimus Prime. Itu kalau nggak salah di end screen, ada di penutupan Transformer yang keempat, ketika Optimus itu terbang ke luar angkasa, katanya dia mau ketemu dengan penciptanya. Tuh dia begitu tuh. Dia bilang ada banyak rahasia di alam semesta, tapi mengenal diri, mengenal pencipta, mengenal kenapa kita harus di sini, itu bukan termasuk hal yang rahasia. Bisa di ini. Cara baca Akashic Record gimana caranya? Ini Akashic Record hal yang, jadi begini pilihannya. Kalau mau baca Akashic Record, ini sama aja dengan kita diarahkan pergi ke perpustakaan yang besar sekali. Kalau saya yang kualitasnya minim ini, lebih memilih untuk menggunakan Google Search. Tanya di Google aja jadi lebih mudah. Tanya ke Google aja itu sama aja dengan tanya kepada PCT. Pentingnya memasukkan kurikulum pendidikan untuk memperkenalkan PCT, yaitu namanya ada di spiritual parenting. Pemanduku memberiku pesan untuk enjoy the process yang kamu jalani saat ini. Lakukan terus. Bagus sekali. Terus mengintegrasikan jiwa dan pikiran. Merohanikan pikiran. Itu salah satu tugas dari PCT adalah merohanikan pikiran. Membuat pikiran itu penuh dengan informasi yang bukan saja berasal dari panca indera. Kalau sekarang kan pikiran kita ini penuh dengan apa yang ada, dengan informasi yang berasal dari panca indera. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita baca, dari apa yang diberitahukan ke kita tanpa kita sadari. Nah, ini akan membuat kita ini sebetulnya menjauh dari PCT, dari rencana Tuhan itu sendiri. Nah, tugasnya si PCT adalah merohanikan, membuat pikiran ini penuh dengan informasi yang berasal minimal dari jiwa. Bagus lagi kalau bisa berasal dari PCT langsung. Manusia suka nggak sadar mana kerja nyata PCT plus jiwa
dengan pikiran. Atau disebut sebagai kesadaran logika tadi. Kalau kita pakai kesadaran logika, kita mengalami kejadian begini-begini. Kalau kita pakai kesadaran jiwa plus PCT, kita alami begini. Kalau jiwa atau PCT saja, kita begini-begini. Harusnya kita tahu itu. Sehingga dari statistik itu, kita tahu bahwa kita membutuhkan PCT ini dengan ketergantungan yang sangat besar. Mas bisa tolong doakan ibu saya yang lagi sakit, namanya Zainona. Coba ditulis di kolom komentar Zainona, bentar. Relax, tenang, damai, hashtag Zainona, hashtag PCT on ya, supaya secara otomatis bisa saya arahkan ke sana energinya. Relax, tenang, damai, hashtag nama, kemudian hashtag PCT on. Nah, buat yang lain kalau ada ibunya yang sedang butuh diperhatikan, ada putrinya, putranya, atau siapa lagi yang mau didoakan, monggo ditulis di kolom komentar dengan cara begitu tadi. Kalau untuk dirinya sendiri, relax, tenang, damai, hashtag PCT on. Kalau untuk orang lain, itu relax, tenang, damai, hashtag nama orang yang ingin didoakan, kemudian PCT on. Supaya kita bisa berandil. Nah, sobat nuliskan itu juga sobat berandil kan. Alam semesta itu nggak mungkin salah. Saya jadi ngerti kenapa pembimbing saya, fasilitator itu, si Om itu bilang, lupakan saja saya, bergaulah 100%, lupakan saya, bergaulah 100% dengan navigatormu, dengan guru sejati yang ada dalam dirimu sendiri, lupakan saya gitu. Saya jadi tahu, karena memang alam semesta ini nggak pernah salah. Dia nggak punya kemungkinan untuk salah karena dia dibuat maha canggih oleh Sang Maha Sempurna. Jadi ketika saya melupakan dia, alam semesta tapi sudah nulis bahwa semua yang saya dapatkan ini berdasarkan apa yang diberikan oleh si fasilitator saya itu. Akasik tempatnya luas. Kalau di aku seperti perpustakaan yang berisi triliunan buku-buku saat ke sana. Tuh. Nanti kapan-kapan kita bahas mengenai Akasa ya. Akasa itu anakku ya. Kita tenang dan Abdurrahman bin Abdullah PCT on. Nah loh, ini mulai kita nih ada kedatangan kedatangan orang-orang yang ingin didoakan ikut terkena dengan energi dari PCT yang ada dalam diri kita. Sebetulnya saya tugasnya itu merangkai menjahit jalinan dari PCT yang dimulai dari PCT yang ada dalam diri saya, dirangkai dengan PCT yang ada di dalam diri sobat, kemudian diarahkan ke sekeliling begitu. Ada yang bilang kemarin, ada yang sampai WA saya tuh, sampai WA saya bilang, Mas kok nggak kita doakan sih, kita nggak kasih blessing ke semesta gitu. Nah saya diajarin kalau kita tiba-tiba kita kasih blessing ke semesta tanpa kita selaraskan diri kita ini, akhirnya yang kita kirim ke sekitar kita ini belum tentu itu kasih sayang. Bisa jadi itu ego, amarah, serta keinginan. Tapi, ini ada tapinya. Dan lagi sebelumnya, kalau kita asal ngirim, bahaya kalau ngirim diri palsu serta pikiran ke sekitar kan. Padahal rencananya kita kirimkan kasih sayang. Nah, tapi ada tapinya. Kalau kita diam, nikmati diri kita, amati diri kita, mulai kita atur. Oh, ternyata saya terjebak sama pikiran yang ini, pikiran yang ini. Mulai kita amati. Lapisan-lapisan jiwa kita amati. Oh, tadi siang saya banyakan pakai ego nih. Sering marah-marah nih dengan istri. Oh, marah-marah nih dengan teman yang itu. Oh, punya keinginan yang begitu tinggi untuk belajar ini. Sehingga akhirnya kecapean. Ini semua kita breakdown. Kemudian kita selaraskan dalam tenang. Kita amati aja. Sehingga lama-kelamaan mereka ini yang kita amati. Itu bisa selaras sendirinya. Mereka itu begitu. Jinak-jinak merpati. Dikejar lari, dibiarkan mendekat. Akhirnya kalau kita lakukan itu, kita bisa harmonis dalam diam. Tanpa pengen ngirim kemana-mana gitu. Tanpa usaha pengen ngirim. Tiba-tiba energi kita ini sudah selaras, fix, bagus. Itu tiba-tiba membuat sekitar kita ini juga mengalami hal yang sama dengan kita. Tanpa kita perlu ngirimkan energi kemana-mana.
Sobat coba deh. Nggak usah kirim apa-apa, diam aja, selaraskan diri sobat. Rileks, tenang, damai. Amati sekitar, amati diri sendiri, amati pikiran, amati jiwa. Mulai perhatikan pikiran, ada apa aja di sana. Mulai amati perasaan, ada apa aja di sana. Lama-lama bisa masuk ke jiwa. Nah, kalau sudah teramati, lama-lama diri kita ini jadi selaras tanpa harus usaha. Diam aja mengamati. Ini berarti kita sudah masuk pada kesadaran yang jauh lebih dalam dibandingkan kesadaran kita sebelumnya. Karena kalau kita bisa mengamati, berarti kita sudah nggak terjebak lagi sama pikiran. Diam, amati. Kalau sudah bisa mengamati, lama-lama energinya jadi bagus. Sekitar kita itu jadi ngikutin. Ini nih katanya Mas yang ini ya. Obahin jobo, obahin jero. Nah, kita selaraskan jero, akhirnya yang sekitar ini, jobo ini jadi ikut selaras juga. Kita selaraskan mikrokosmos kita, makrokosmosnya yang di luar itu jadi selaras juga. Ini namanya inner work, pekerjaan batin yang kita lakukan di dalam diri. Jadi mungkin juga saya nggak punya kemampuan untuk bisa mengirim energi ke sekitar. Energi saya nggak cukup. Cukupnya untuk ngurus diri sendiri saja. Karena saya belum selesai dengan diri saya sendiri. Maafkan kalau saya nggak tahu caranya. Nggak diajarin juga. Dan memang mungkin saya nggak punya kualitasnya yang cukup. Seperti para master di luar sana yang bisa ngirim kemana-mana energinya. Nggak bisa. Saya nggak punya energi yang cukup. Sehingga saya cuma bisa untuk diri saya sendiri. Membuat diri saya mulai nggak obah-obah, nggak gerak-gerak. Bisa ngamati diri saya sendiri. Itu yang saya lakukan. Nih Mas Darwin, kita berdampingan dengan 7 miliar PCT-PCT lainnya di bumi secara otomatis terhubung. Nah betul tuh. Menjinakkan manas yang liar. Yes, manas itu bahasa Buddhism ya. Obahin jopo, rileks, tenang, damai. Helena Kurnia Putri. Monggo-monggo yang mau nulis, saya mulai atur energinya mengarah kepada PCT yang tidak berada pada live ini, tapi berada di luar sana yang namanya dituliskan di sini. Sambil saya baca-baca ini, sambil saya catat PCT yang ada di luar sana, saya masukkan ke setting program saya. Kalau yang mau sharing silahkan sambil saya selesaikan ini sebentar saja. Nggak apa-apa karena besok libur dan karena ini malam spesial, ini adalah malam malam wafatnya Isa Al-Masih, salah satu master kita juga, Master Isa. Dia wafat, bodinya yang wafat, badannya wafat, tapi kesadaran Tuhan dalam dirinya ini aktif. Kesadaran jiwanya itu aktif. Master Isa itu adalah kategori orang yang sangat berbeda dibandingkan yang lain. Kategori jiwa yang berbeda juga. Karena dia manteng terus. Dia hampir jarang masuk pada kesadaran diri sejati. Jiwa suci, murni, bijak, dia jarang. Karena dia manteng di ruh suci terus. Ruh suci itu kategorinya, energinya lebih mudah blending di dimensi 3 seperti kita ini. Jadi dia bisa membuat keajaiban-keajaiban lah. Nah, kita mulai lagi. Mengintegrasikan sudah. PCT layer terluar. PCT layer terluar ini seperti tadi cerita saya dengan Master Isa itu ya. PCT layer terluar ini, layer terdalam itu namanya ruh Tuhan. Yang lebih luar, yang diakses terus oleh Master Isa itu adalah yang dia nyangkut di situ ya. Dia nyangkut di situ terus itu PCT layernya atau lapisannya adalah ruh suci, bukan roh, tapi ruh suci. Nah, PCT layer terluar ini disebut sebagai ruhani, ruh sama ani, ruhani gitu ya. PCT layer terluar adalah bagian PCT yang terinduksi. Nah, PCT layer terluar adalah bagian PCT yang terinduksi oleh jiwa dan pikiran, disebut hati nurani. Nah, buat abang, sobat abang yang tadi siang itu,
Saya sempat buatkan catatannya ketika ngobrol dengan hati nurani itu sebetulnya bagian mana. Hati nurani itu adalah layer terluar dari PCT ya. Dia masih terinduksi oleh jiwa dan pikiran. Masih terinduksi. Kita harus masuk ke yang bagian lebih dalam lagi. Menunjukkan, nah kalau kita terhubung dengan bagian yang luar, yang lebih dalam maksudnya, menunjukkan yang benar, tapi PCT lapis terdalam menunjukkan yang benar-benar benar. Orang Jawa bilang benar, jadi tepat. Bukan hanya yang benar, PCT terluar, layer terluar itu suka menunjukkan yang benar ke kita. Tapi PCT layer terdalamnya lagi itu menunjukkan yang benar-benar benar. Orang Jawa bilang benar, tepat gitu loh. Kalau benar saja tapi belum tepat, itu berarti enggak apa ya, enggak aplikatif, enggak bisa digunakan saat itu pada setiap saat begitu ya. Dia tidak aplikatif atau benar atau tepat gitulah ya. Nah, setiap budaya itu setiap budaya itu punya ceritanya sendiri-sendiri mengenai jiwa dan PCT. Digambarkan di tiap tempat. Menurut catatan itu ada, kalau di Jawa dibilang hampir mirip tapi bukan itu. Sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari. Jadi kalau kita lahir pasti bersamaan dengan sesuatu yang lain. Tapi kalau yang dimaksud oleh peribahasa tadi itu masih bagian jiwa. Bukan bagian PCT tadi gitu. Nah, itu punya ceritanya sendiri-sendiri. Ada sebuah cerita yang tertulis diabadikan di ukiran yang ada di piramida Giza, Luxor, piramida Luxor, bahwa seorang raja, saya lupa raja yang mana begitu ya, itu ketika lahir itu ditemani dengan bayi yang serupa dengan dia, yang bentuknya bercahaya. Nah, dinamakan sebagai apa begitu juga. Itu sebetulnya PCT begitu. Dia memaksudkan PCT gitu. Tapi kalau banyak orang yang tidak paham disebut sebagai itu tadi, bahwa dia membawa sesuatu yang baru. Tapi nggak apa-apa lah, itu lebih dalam dibandingkan pikiran, yaitu jiwa gitu. Tapi padahal itu cerita tentang PCT gitu. Sedulur papat limo pancer. Tapi ini jiwa plus PCT, bukan jiwa plus jiwa. Kalau jiwa sedulur papat limo pancar, kakang kawah adi ari-ari itu jiwa plus jiwa. Tapi yang dimaksud ini adalah jiwa plus PCT. PCT memandang melalui mata kita. Dia mengalami dunia melalui mata kita. Maka banyak dilukis sebagai ini agak-agak sensitif karena sekarang suka dibilang-bilangin nih. Itu dilukis konsep mata yang memandang segalanya. The all-seeing eye. Memang itu juga jadi lambang buat salah satu ordo dari ini ya, dari dari dark worker, salah satu ordo gitu. Salah satu grup dari dark worker pakai pakai logo itu juga. Tapi maksudnya ketika awal-awal bahwa itu adalah mata yang memandang segalanya. Karena mata yang memandang segalanya itu di dalam mata itu adalah PCT yang memandang dunia melalui mata kita tadi. Di Rig Veda itu ada ada salah satu quote bahwa pikiran saya berbicara pada jiwa dan jiwa bicara pada PCT. My mind speak to my soul and my soul speak to my spirit. Begitu katanya. Itu ada. Nah, pembahasannya ini sudah habis. Setelah ini pembahasannya itu mengarah kepada soul atau jiwa. Sekarang saya mau sharing sebelum siap-siap untuk kita mulai karena sudah jam 11. Siap-siap untuk mulai sesi relaksasi energi mengalami PCT yang ada di dalam dirinya sendiri-sendiri. Maaf, saya minum dulu, saya tinggal. Apakah ada starseed dari planet yang evolusinya lebih rendah? Bukan starseed namanya.
Starseed itu khusus yang untuk lebih tinggi, sob, bukan yang lebih. Penjelasan PCT tadi dibikin video nggak Mas Angga? Coba nanti ya, nanti aku buat aku buat jadi video ya. Aku mintakan izin dulu, mintakan ACC. Kalau di ACC nanti aku buat jadi voice over video kayak yang sering aku share gitu ya. Tapi pengen sih yang aku share ini sebuah hal yang secara live ini yang akan memang yang nantinya akan aku share sebagai VT, tapi masih nanti-nanti, pembahasan yang masih nanti-nanti gitu. Aku kunci jadi masukin gudang dan siap dibuatin itu setelah aku dapat ACC-nya begitu. Kalau dari neraka ada yang inkarnasi ke bumi nggak? Ya ada. Kalau di YouTube belum ada, Mas. Kalau di blog juga belum ada. Apakah Master bisa bikin Akademi Starseed? On my way, Mbak. Mencoba untuk mengawali. Kalau kita bilang ini pasti dihebohkan dengan oleh si para dark worker. Kalau nggak bilang, diem-diem aja, tiba-tiba ada banyak orang yang datang ikut ngobrol, ikut sharing, lama-lama saling belajar kita, akhirnya jadilah akademi itu. Nggak usah terlalu banyak gembar-gembor. Kalau gembar-gembor itu sama juga dengan bilang bahwa saya sedang melawan dark worker. Nggak nunggu lama, selesai, beneran. Nggak nunggu lama, selesai kita. Sudah banyak itu spiritualis di luar sana. Pembahasannya mengenai dark worker itu begitu ganas begitu ya. Kemudian dia diserang. Ada salah satu yang saya lihat dan pernah gunakan beberapa materi saya untuk video dan workshopnya dia juga gitu, mengutip beberapa artikel saya gitu. Itu memang jenisnya itu tipe orang yang ini suka berkomentar, heboh berkomentar gitu. Kemudian ketika dia berkomentar terlalu dalam mengenai dark worker, akhirnya menyeranglah dark worker dan diseranglah si orang itu dengan relasi yang begitu awalnya begitu lengket ternyata dengan gurunya. Ternyata setelah itu gurunya keluar manusiawinya. Akhirnya dia menjauh. Nah ini salah satu cara dari dark worker ini untuk menyerang. Karena dia punya sebuah alat, nggak usah heboh-heboh lah, nggak usah pakai alat gitu ya. Diserang dengan diri palsu itu sudah gampang banget kita kena. Apakah Starseed ada potensi berbuat kriminal atau malah lebih rendah hingga nggak sama sekali? Kemungkinannya untuk berbuat lebih hal-hal yang tidak menyenangkan juga ada. Kemungkinannya ada, tapi tidak besar. Karena evolusi kesadarannya dia lebih tinggi. Untuk membuat hal-hal yang lebih rendah, membuat kecelakaan, hal-hal yang tidak menyenangkan sesama itu kemungkinannya kecil. Bukan tidak ada kecil, tapi untuk membuat mass destruction is very very easy for him. Ya memang begitulah. Alhamdulillah Master selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin. Diri palsu apa sih Kak? Habis ini minta tolong dilihat VT saya yang judulnya Anatomi Diri. Diri palsu itu bagian jiwa. Bagian jiwa itu ada yang paling dekat dengan logika itu ada diri palsu. Itu isinya anggotanya adalah jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Kemudian lapisan yang lebih dalam itu adalah jiwa tenang. Lapisan yang lebih dalam lagi adalah diri sejati, itu ada jiwa suci, murni, bujak. Diri sejati itu also known as higher self. Ya, diri sejati itu adalah higher self. Jadi higher self itu bukan PCT ya, tapi masih diri sejati. Atau jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Saya mau lihat lagi siapa aja yang udah nulis ya. Aku pernah coba aktifin dark side, reboot satu komunitas. Nah tuh, Starseed makanya, Starseed itu untuk membuat hal-hal kecil terjadi, kecelakaan kecil terjadi, hampir nggak mungkin, walaupun ada kemungkinan. Tapi untuk membuat mass destruction, it's very easy. Gampang banget, karena frekuensi kesadarannya tinggi. Jadi gampang aja dark worker itu memicu satu aja Starseed,
itu pasti ada mass destruction yang terjadi di sekitarnya. Sekarang jam 11.11, wow. Di jam 11.11 ini saya berdoa agar kita semua bisa lebih sering, lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang dimanapun, kapanpun, apapun kondisinya. Kayaknya seru juga ya kalau dibuat video ya tadi. Sebentar lagi kita mulai sesinya ini, sesi mengalami kesadaran, mengalami PCT yang ada di dalam diri. Maafkan, ini bukan inisiasi atau attunement, ini hanya mencoba mengalami sedikit yang hanya bisa dilakukan di selama sesi ini saja. Buat yang ikut program mungkin bisa mengakses lagi, mengulang lagi kondisi ini di setiap saat. Malah bukan bisa, tapi saya haruskan untuk mengaksesnya mengaksesnya di luar kesempatan kali ini supaya bisa dapatkan banyak manfaatnya. Starseed bisa bikin mass destruction sendiri nggak? Bisa lah. Mass destruction itu apa? Mass destruction itu kehebohan yang luar biasa. Destruction itu kerusakan yang luar biasa sekali, yang skalanya itu massal gitu. Nah, ada Ken Arok join. One of light worker or dark worker is Ken Arok ya, I don't know. Nah, sebelum kita mulai sesinya, yang tadi sudah menuliskan nama, yang sudah menuliskan relax, tenang, damai, #PCTON, itu sudah mulai hampir 60% sudah saya kondisikan tadi. Ini saya mulai lagi untuk kondisikan sampai ke 100%. Begitu juga dengan orang-orang lain yang dituliskan di kolom komentar, ini mulai saya kondisikan melalui satelit PCT, Percikan Cahaya Tuhan. Saya minta izin ke navigator untuk mengakses energinya, dan untuk semua yang menuliskan relax tenang damai #PCTON dan menuliskan relax tenang damai dan nama lain yang tertulis di situ kemudian PCTON, itu terkondisi mulai sekarang sampai dengan kondisi yang paling optimal sehingga lebih mudah bisa merasakan atau mengalami PCT-nya sendiri-sendiri. Dan buat beberapa orang yang dialami mungkin bukan nyaman, tapi sehat. Di orang yang lain mungkin bukan sehat, tapi bahagia. Jadi setiap orang akan mengalami kondisi yang diinginkannya sendiri-sendiri. Dan setiap orang yang paling tahu mana yang terbaik adalah dirinya sendiri untuk dialami. Kondisi apa yang ingin dialami? Ya monggo. Bukan saya yang tahu, tapi dirinya sendiri yang tahu. Apakah kalau Starseed berbuat mass destruction kriminal, sanksi karmanya lebih berat daripada yang enggak? Ya jelas begitu. Karena level frekuensinya berbeda. Jadi kemungkinan dia untuk menyimpan memori yang negatif itu juga jauh lebih besar dibandingkan yang frekuensinya rendah. Pasti begitu. Ini prinsip energi dan frekuensi. Disadari, diakui, semua itu sebuah proses pembelajaran. Ya betul. Semua itu proses pembelajaran. Seru sekali. Dan kita memang datang ke sini ini untuk mengalami pelajaran, pengalaman. Dibantu dengan PCT, pengalamannya lebih enrich, lebih kaya, lebih dalam, lebih nano-nano, lebih banyak rasanya gitu. Supaya kita mengalami banyak hal. Pengalamannya juga jadi banyak. Yang mau sebelum acara, sebelum sesi itu nanti usahakan minum dulu supaya nanti nggak haus. Nah, saya kasih waktu kesempatan 2 menit atau 3 menit buat yang nama-namanya tadi ditulis. Kalau orangnya bisa nanti dihubungin atau ada di sekitarnya, coba sediakan air secukupnya, taruh di depannya persis, dipegang atasnya begini. Kalau bisa, kalau enggak ditaruh di
depan kameranya sehingga air itu bisa berisi energi yang akan memantik PCT di dalam diri orang-orang yang tadi disebut. Terkhusus buat orang-orang yang kondisinya sedang pengen lebih diperhatikan. Saya kasih waktu beberapa menit untuk lakukan itu. Tiba-tiba aja dapat kabar begitu ya. Maafkan bukan random tapi memang baru tahu dari navigator disuruh untuk itu. Jangan hanya karena pernah berbuat dosa, takut untuk melangkah maju. Betul. Jangan takut, masih ada banyak pelajaran yang lain yang harus kita dapatkan. Atau kalau sudah pernah jatuh ke sebuah lubang, masih ada banyak lubang lain yang harus kita alami juga. Bercanda. Saya jauh dari bapak saya yang sakit. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ini, yang penting sudah dituliskan namanya. Tuliskan lagi namanya Mbak Fauzia. Supaya saya bisa tahu dan bisa akses. Tadi udah ditulis kan? Saya kasih waktu berapa menit, yang mau sharing silahkan sambil nunggu yang sedang mempersiapkan air putihnya. Dan sesi yang nanti kita coba juga nggak lama-lama ya, hanya beberapa saat aja seperti biasanya. Sambil menunggu yang lain, mau sharing, kalau ada yang mau di-sharingkan silahkan dulu. Apa perlu juga saya tulis lagi? Boleh, kalau mau ditulis sekali lagi boleh, ditulis berkali-kali juga boleh. Jadi biar energinya lebih yakin datang ke situ gitu. Mbak Fauzia ini kenapa ada kode angka 11 itu apa sih ya di itunya itu ya? Kalau air putihnya kalau bisa diminumkan ke Bapak nanti ya alhamdulillah, kalau nggak bisa nggak usah. Ini untuk orang lain aja ya. Kesalahan adalah bagian dari pembelajaran dan sebuah keberhasilan yang tertahan. Setuju Mas Darwin? Kesalahan adalah bagian dari pembelajaran dan sebuah keberhasilan yang tertahan. Sebuah investasi yang masih diputar untuk dinaikkan nilainya. Baru kemudian dia mewujud menjadi sebuah hal yang luar biasa. Izin ya Bang, dan semuanya sejalan kerja. Silakan Mas Eko. Sukses buat kerjanya. Ya, oke, kita mulai ya. Kita mulai. Kalau yang mau minum dulu silakan. Saya juga dari tadi sudah habis 1 botol. Ayo kita cari posisi yang paling enak, paling nyaman. Karena di mana posisi kita itu mempengaruhi prestasi. Sama kayak ketika SMA dulu ya. Kalau posisi yang paling depan itu prestasinya jeblok karena nggak bisa nyontek di depan sendiri. Coba atur posisinya dengan posisi yang paling enak, paling nyaman menurut sobat sendiri. Mau bagaimana silahkan. Saya juga mau atur posisi juga. Atur posisinya dengan posisi yang paling enak, paling nyaman menurut diri sobat sendiri. Monggo dicari posisi yang paling enak, paling nyaman itu seperti apa. Tiap orang punya gayanya sendiri-sendiri, stylenya sendiri-sendiri. Nggak sama. Cari posisi yang paling enak, paling nyaman menurut dirinya sendiri. Jika sudah dapat posisi yang enak dan nyaman, maka selanjutnya atur nafasnya dengan cara bernafas yang paling enak dan nyaman
menurut diri sobat sendiri. Cara bernafas ini yang biasa aja. Nggak usah terlalu cepat, nggak usah terlalu lambat. Nggak usah terlalu ditahan juga. Ya biasa saja. Ingatlah bahwa ada settingan yang berbeda-beda di dalam jantung serta paru-paru kita. Ada otot-ototnya di sana yang mempunyai muscle memory yang memuat setting program dasar yang membuat kita bisa bernafas dengan cara yang paling enak dan nyaman. Coba dapatkan itu dengan bernafas sesuai apa adanya. Biasa saja. Biasa saja. Biasa saja. Kemudian boleh pilih akan membuka atau menutup mata. Kalau menutup mata bisa lebih memahami, kadang-kadang bisa melihat berkas-berkas energi. Buat beberapa orang bisa, buat beberapa orang yang lain mungkin tidak bisa. Nggak usah dicari. Tapi mungkin dengan menutup mata akan jauh lebih bisa menikmati suasana. Nikmati saja apa yang terdengar. Semua suara yang ada, biarkan aja mengalir apa adanya. Biarkan semua mengalir apa adanya. Semua suara, semua bau, semua yang dirasakan kulit, biarkan mengalir apa adanya. Bahkan, biarkan saja pikirannya ke sana ke sini, mikir ini itu, biarin aja, liatin aja. Begitu juga dengan perasaan, biarkan mengalir apa adanya. Dalam hati ucapkan, rileks, tenang, damai. Rileks, tenang, damai. Rileks, tenang, damai. Ucapkan 3 kali di dalam hati. Rileks, tenang, damai. Ucapkan 3 kali di dalam hati. Rileks, tenang, damai. Kemudian nikmati. Semua kondisi yang ada di sekitarnya. Biarkan mengalir apa adanya. Kemudian ucapkan di dalam hati. Saya memanggil, menyapa percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri saya sendiri. Biarkan mengalir apa adanya. Jangan harapkan sapaan itu dibalas. Biarkan saja. Makin kita penuh dengan harap, makin sedikit hasil yang kita terima. Sapa dan lupakan. Biarkan mengalir lagi apa adanya. PCT yang ada di dalam diri kita, percikan cahaya Tuhan, itu energi terbesar yang membungkus semua energi lain yang ada di dalam situ. Itu adalah energi kasih sayangnya.
yang sering kita sebut dengan Rahman dan Rahim. Cinta dan kasih sayang universal yang tak berbatas. Yang buat logika itu ada banyak batasan. Ada banyak klasifikasinya yang bisa dirasakan si A dan si B masing-masing berbeda. Tapi anggaplah itu semua sama. Cinta dan kasih sayang universal. Cinta, kasih, sayang. Itulah energi terbesar pembungkus dari semua energi lain yang ada di PCT. Biarkan mengalir apa adanya. Dan izinkan saya untuk memicu agar PCT itu aktif dan memunculkan energi serta kesadarannya. Membalas sapaan sobat sekalian.